Saudara-saudari yang terkasih, saya Pastor Erikson Sitepu akan membagikan permenungan harian Selasa 15 April 2025. Bacaannya yang akan kita renungkan diambil dari Injil Yohanes bab 13 ayat 21 sampai 33, dilanjutkan dengan 36 sampai 38. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyakanlah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan hal itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan sama seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu." Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Jawab Yesus, "Nyawamu kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus dalam bacaan Injil hari ini memberi kesaksian bahwa seorang dari antara muridnya akan menyerahkan dia. Penyerahan atau pengkhianatan ini membuat Yesus sangat terharu, sebab pelakunya adalah salah satu dari ke-12 murid yang selama ini sudah kurang lebih 3 tahun tinggal bersama dengan Yesus. Pengkhianatan ini sesuai dengan dikatakan dalam kitab suci, terutama Mazmur nomor 41 yang mengatakan, "Orang yang makan rotiku mengangkat tumitnya terhadap aku." Saudara-saudari, Yesus tahu segala sesuatu yang terjadi yang akan menimpa dirinya, tapi para muridnya tidak mengerti bahwa peristiwa besar akan segera terjadi. Kendati Yesus tahu pengkhianatan Yudas, Yesus menunjukkan kasih kepada Yudas dengan cara memasukkan roti yang sudah dicelupkan ke dalam mulut Yudas. Namun, tindakan kasih Tuhan itu tidak ditanggapi. Kenapa? Karena hati Yudas sudah tertutup, rapuh, dan juga cemas. Sesudah Yudas menerima roti itu, ia pergi meninggalkan Yesus. Yudas meninggalkan sang terang dan masuk ke dalam kegelapan. Ini adalah keputusan yang diambilnya.
Setelah Yudas meninggalkan sang terang, mulailah Yesus menceritakan bahwa saatnya untuk dimuliakan akan segera tiba, yaitu penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Kesetiaan Yesus dan pengorbanannya sungguh menunjukkan wajah Allah kepada kita. Ia benar-benar berasal dari Allah. Saudara-saudari yang terkasih, setelah memperingatkan Yudas, Yesus memperingatkan Petrus yang dengan semangat mau memberikan nyawanya untuk Yesus, bahwa sebenarnya ia bukannya memberikan nyawanya, malah akan menyangkal Yesus untuk menyelamatkan dirinya. Ia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Saudara-saudari, Yesus tinggal dan berhadapan dengan murid-murid yang tidak berpihak kepadanya. Dalam situasi ini pun tetap ada harapan. Yesus tetap setia melakukan kehendak Allah, melakukan perutusannya agar kita diselamatkan. Permenungannya dalam kehidupan kita masing-masing sering sekali ada tawaran menerima kasih Allah atau justru menolak kasih Allah dan lebih memilih untuk membenci seseorang dan masuk ke dalam kegelapan. Mari saudara-saudara, kita tetap setia kepada Tuhan. Jangan meninggalkan terang dan masuk ke dalam kegelapan. Kesetiaan kepada Tuhan bukannya harus menuntut kita menjadi sempurna. Kita memang bukan orang yang sempurna, sama seperti Petrus yang kadang kala kita jatuh. Seperti Petrus mengkhianati Tuhan. Maka berhadapan dengan situasi ini, ketidaksempurnaan ini, mari kita tetap setia kepada Allah. Sebab kasih Allah yang tidak terbatas itu nyata dalam diri Yesus yang setia dan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita. Mari kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan agar kita senantiasa diselamatkan. Semoga, amin.